Hanzalah, sang pengantin langit. Hanzalah adalah seorang sahabat Nabi yang dimandikan malaikat saat wafatnya, saat ia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari menyelimuti kota Madinah, bintang-bintang bertaburan membawa keheningan dan ketenangan bagi seluruh alam yang lelah oleh kesibukan siang dan letih oleh aktivitas di muka bumi. Nyanyian sore mengalun meniup lirih kelopak mata untuk memasuki alam mimpi yang indah. Malam membawa kita kepada sebuah perasaan khusus, seolah alam ini milik kita semata. Malam membebaskan ruh seorang mukmin supaya jernih sedikit demi sedikit, sehingga ia pun bisa menyatu dengan kekhusukan dan mendalami renungan penciptanya, bersuci dan bersujud di hadapannya. Sore itu sama seperti sore-sore biasanya, tetapi tidak bagi Hanzalah radhiyallahu anhu. Hari ini adalah hari impiannya. Ia mempunyai janji khusus pada sore itu, hari yang telah lama ia nantikan, hari di mana ia berjumpa dengan istri tercinta Jamilah. Hari ini adalah hari ketika mereka berdua menjadi pengantin yang penuh bahagia. Pertemuan ataukah perpisahan? Takdir Allah Ta'ala mengantarkan Hanzalah kepada kebaikan, menikah dengan kekasihnya Jamilah, di mana pagi harinya perang Uhud menawarkan sesuatu antara benci dan cinta, keengganan berpisah dari kekasihnya dan kerinduan akan pahala syuhada dan gugur di medan jihad meninggikan kalimat Allah. Hanzalah pun bermalam bersama istrinya. Ia tidak tahu pasti apakah ini pertemuan atau perpisahan bersama sang kekasih. Betapa manisnya hari itu, betapa indahnya pernikahan hari itu. Aroma harum menghiasi detik demi detik. Rahasia apa yang disembunyikan di balik hari itu bagi Hanzalah radhiyallahu anhu dan istrinya yang penuh kerinduan. Air mata bahagia pun menetes tak terasa. Ia memeluk sang kekasih seperti seorang tamu yang hendak pergi, seperti khayalan yang dilihatnya, sementara ia tidak memilikinya. Hanzalah radhiyallahu anhu terlihat seperti langit, dekat tapi jauh. Hanzalah menyatukan cintanya yang kecil dengan cinta yang besar agar bisa memberinya kebesaran dan kehormatan. Dia memeluknya agar cinta dari langit yang kekal menyatu dengan cinta manusiawinya yang fana. Maka masuklah kekekalan dan keabadian. Hanzalah radhiyallahu anhu mengaktifkan perhitungan dan perbandingan emosional itu di hati dan pikirannya. Dia mengambil keputusannya dengan cepat seiring hembusan fajar, manakala dia menyimak panggilan jihad, dan dia pun keluar dengan segera. Dalam keadaan junub, tidak menunggu mandi, dia bangkit di tengah air mata sang kekasih dan kerinduan hati yang haus akan pandangan istri tercinta. Dia bangkit sementara kerinduan masih berdenyut seiring detak jantungnya. Rindu kepada saat-saat bertemu yang kemudian berlalu begitu saja dan berubah menjadi angan-angan semata. Hanzalah berangkat. Dia telah menjadikan hawa nafsunya seperti tanah yang terinjak oleh kakinya. Cinta yang besar mengalahkan semuanya. Hanzalah menang melawan dirinya. Hanzalah menang atas Hanzalah. Cinta adalah air mata, cinta adalah emosi. Hanzalah sang mujahid, sang pengantin satu malam, telah bangkit menentang senjata, menyusul Nabi Muhammad SAW, menyusun barisan pasukan, menyusun barisan hati untuk dijual di jalan Allah. Hanzalah turun ke pasar surga dan peperangan pun mulai berkecamuk. Di awal peperangan, kemenangan pun sudah tampak dalam genggaman. Akan tetapi manakala para pemanah beranjak dari pos mereka, manakala penjual berubah menjadi pembeli, maka timbangan peperangan pun berbalik. Orang-orang musyrik merangsek maju dan barisannya yang kuat. Hanzalah masih terus membuktikan cintanya yang besar kepada Allah, dan dia benar-benar membuat kita malu. Dia maju ke arah Abu Sufyan bin Harb, mematahkan kaki keduanya dan membuat Abu Sufyan terpelanting jatuh ke tanah. Dalam situasi seperti itu, datanglah Syaddad bin Aswad untuk menolong Abu Sufyan dari Hanzalah. Maka Syaddad pun berhasil membunuh sang pemilik hati yang suci dengan sebilah tombak yang menghantam tubuh Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu anhu meninggalkan darah yang harum, meninggalkan pelajaran tentang pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan jiwa kita yang tidur dan melecut semangatnya, mengajarkan bagaimana menunggang kuda-kuda syahadah dan membuang kuda-kuda khailan. Hujan rindu dari langit. Perang telah usai. Para mujahidin berjejer menyaksikan saudara-saudara mereka yang telah membeli surga dengan jiwa-jiwa mereka. Mereka mencari sahabat-sahabat mereka yang telah gugur. Hati yang selalu menunggu janji langit sedang mencari hati yang mendahulunya ke langit. Tangan mereka meraba-raba jasad Hanzalah yang berlumuran darah. Mereka heran dengan tetesan air yang menempel dahinya, menetes dari ujung rambutnya, mengingatkan pada air mata Jamilah yang bersedih.
Tetesan air yang masih menjadi misteri tak terpecahkan oleh para sahabat. Seandainya mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW, aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana-bejana perak. Kabilah Aus, kabilah Hanzalah selalu membanggakannya. Mereka berkata, di antara kami terdapat seorang yang dimandikan malaikat, dialah Hanzalah bin Abu Amir. Di antara kami terdapat seorang yang jasadnya dilindungi oleh lebah, dialah Ashim bin Thabit. Di antara kami terdapat orang yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian 2 orang, dialah Huzaimah bin Thabit. Dan di antara kami terdapat orang di mana arsy Allah Maha Rahman bergoncang karena kematiannya, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Kenangan sang kekasih. Jamilah terus mereguk kenangan akan pertemuan singkat yang terpatri dalam jiwanya. Senandung kasih abadi mereka berdua tidak mungkin dilupakan. Wanginya masih tercium di tempat tidurnya. Wajahnya terpampang di atap kamarnya. Setelah kedua matanya tenteram dengan cahaya kematian syahid suaminya, dia masih membayangkan melihatnya di negeri langit. Jamilah masih menceritakan kepada para tetangga bahwa dia melihat Hanzalah sesaat sebelum malam pernikahannya. Bagaimana mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Jamilah bermimpi melihat langit terbelah untuk Hanzalah. Maka dia masuk dan setelah itu pun langit menutup lagi. Seperti mimpi ini mengkhawatirkan Jamilah. Dia melihat mimpi itu membawa awan kelam dan ketakutan. Hingga dia meminta kepada 4 orang kaumnya untuk menjadi saksi bahwa Hanzalah telah benar-benar menikah dengannya. Hanzalah. Siapa sangka bahwa mimpi yang dia takutkan membawa keburukan dan karenanya dia berantisipasi dari fitnah dan tuduhan ternyata justru membawa kabar gembira dari langit dan memberikan kepadanya predikat istri sang syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.